Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo, Ibu pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kutarjo, segenap panitia pengajian umum Ahad pagi At-Taqwa Windorejo Kutarjo, kemudian yang kami muliakan Ustadz Arifuddin Anwar yang akan menjadi pemateri pada pengajian umum Ahad pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita rahmat yang besar, kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan ini tentu berbeda. Keislaman dan keimanan kita ini, jika kita berada di daerahnya Ustadz Arifuddin Anwar, nanti insya Allah akan beliau sampaikan beberapa hal terkait bagaimana kondisi umat Islam yang ada di Indonesia Timur dalam pengajian umum Ahad pagi hari ini. Kemudian kita bersolawat dan berkirim salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia. Mereka semua adalah uswah kita, contoh kita dalam beragama Islam, dalam mendakwahkan Islam di bumi kita, di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasanya pengajian umum Ahad pagi At-Taqwa ini, teman-teman pengajian umum Ahad pagi At-Taqwa berusaha untuk menghadirkan pemateri-pemateri yang menarik, sehingga kemudian kita dalam menuntut ilmu, kemudian bersemangat dalam beragama Islam ini senantiasa meningkat dan bertambah. Dan untuk pagi hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita sebagai pemateri adalah Ustadz Arifuddin Anwar. Ketika kita ketik di Google, di HP kita, ketika nama Arifuddin Anwar ini diterangkan di Republika Online, beliau ini disebut sebagai penyanyi gereja yang sekarang menjadi mubalik, dan beliau menyebarkan agama Islam di Indonesia Timur. Beliau memang dibesarkan dari keluarga dan lingkungan non-muslim, sehingga kemudian tetapi kemudian semangatnya beliau untuk menyebarkan agama Islam itu mungkin kita yang di sini belum ada apa-apanya kalau kita melihat biografinya beliau. Saya akan menjelaskan sedikit terkait perkenalan kepada beliau. Beliau adalah beliau dari Flores. Kemudian beliau juga tercatat sebagai alumni pesantren Al-Mukmin Ngeruki, asuhannya Ustadz Abu Bakar Bashir, Jawa Tengah. Kemudian beliau sekarang mengasuh pesantren Ikhwatul Muslimin di Ikhwatul Mukmin. Mohon maaf. Nah, dan ternyata beliau ini juga keturunan dari kerajaan Ternate. Jadi Kesultanan Ternate, darah biru begitu. Nah, meskipun beliau ini secara mungkin ekonomi, kemudian secara ini sudah
cukup, tetapi kemudian keprihatinan beliau, kemudian semangat beliau untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia Timur ini cukuplah tinggi semangatnya. Sehingga kemudian kita juga perlu untuk mencontoh beliau, dan mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini nanti banyak yang kemudian kita berikan kontribusi kita dalam membantu perjuangan beliau di wilayah Indonesia Timur. Dan marilah bersama-sama kita mulai pengajian Ahad pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu seperti biasa jam 7 tepat, Ustaz. Karena di sini jam 7 tepat harus sudah diakhiri. Ya mungkin kalau nanti nambah sedikit-sedikit jangan terlalu lama gitu. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan Muhammadiyah, baik dari cabang, ranting, termasuk pimpinan Aisyah. Yang saya hormati Bapak Ibu para tokoh umat, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Ketua Takmir beserta panitia penyelenggara pengajian pagi ini. Mana Ketua Panitia? Anak muda ya, duluan. Alhamdulillah pagi ini pulau tinggalnya atau tenang ya Bapak Ibu di Nusa Tenggara Timur. Ngertos penjaringan Nusa Tenggara Timur? Ada yang pernah ke NTT? Mau diangkat tangan pernah ke NTT? Bapak pernah NTT? Bapak Ibu gelem ke NTT? Saya kalau Labuan Bajo tahu ya, Labuan Bajo. Labuan Bajo baratnya Flores. Kalau saya timurnya Flores. Saya tinggal di sebuah pulau kecil namanya Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah pagi ini biiznillah ta'ala atas kerjasama Badan Wakaf Al-Quran Jawa Timur bersama dengan takmir dan panitia penyelenggara pengajian ini, saya bisa bersilaturahim mengisi salah satu aktivitas rutin di tempat ini. Maka mudah-mudahan dengan silaturahim ini Gusti Allah paringi panjenengan sedoyo umur panjang bermanfaat, diberikan kesehatan Bapak Ibu, jauh dari bala, jauh dari bencana, sekalian diparingi rezeki yang kata barokah. Amin. Salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita, manakala dalam penghisapan Allah dosa kita lebih banyak dari kebaikan kita, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, ini umumnya warga Muhammadiyah ya. Hampir. Kalau kita di NTT itu Munkris, Muhammadiyah Kristen. Kata sekolah Muhammadiyah tapi siswanya Kristen. Oh ya Bapak-bapak ya, tadi kok saya diperkenalkan dari pesantren Ruki, wah ini ekstrim mungkin. Tahun lalu aku bersama santriku silaturahim ketemu Ustaz Abu Bakar Basir di pondok.
Biasanya beliau kalau jumpa itu di masjid. Tapi karena saya santri terbaik, masa pendidikan itu saya poin pelajaran beliau itu tafsir. Aku pelajaran itu 9, 10, 9, 10. Jadi pasti salah satu santri yang ada dalam benaknya itu Arifuddin Wong Flores. Maka ketika itu bilang ada saya, dia bilang ke rumah saja. Jadi saya datang dengan santri itu 10 orang. Dulu saya nyantri, sekarang saya punya santri. Begitu sampai ke beliau, saya bilang sama beliau, Ustaz, saya datang minta restu. Karena boleh jadi fikih dakwah saya di NTT beda dengan sampean. Oh iyalah jawabnya. Oh iya beda. NTT kan beda kalau Jawa. Aku dulu Pancasila tak kafir-kafir. Saya aku terima. Soalnya ulama terima, jadi aku terima. Masya Allah. Saya sebagai santri itu rasa luar biasa. Seorang tua sudah mau 90 tahun bisa insaf dalam pengertian bermuhasabah. Dulu barangkali dalam pandangan beliau begitu keras mengkafirkan Pancasila. Hari ini beliau bisa di hadapan saya sebagai santri mengatakan, aku dulu mengkafirkan Pancasila, saya ini aku terima. Saya belum bertanya kenapa terima, dia udah jawab, karena ulama terima, jadi aku terima. Begitu Bapak Ibu ya. Maka jadi orang itu jangan terlalu kaku-kaku ya. Bisa fleksibel gitu ya Bapak Ibu ya. Betul tidak? Apalagi di NTT Bapak Ibu, di sana mayoritas Kristen 86%. Islam cuma 9,2% Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau tiang NTT ini Kusudoso, berarti tiang Muslim setunggal mawon. Tentu seperti ini kita berharap perjuangan ini didukung lebih finansial sangat berat. Karena di sini lumayan pengajian hampir 1.000 orang. Kalau satu orang 10.000, 10.000 kan lumayan. NTT susah mengharap begitu. Malu kita minta sedekah di sana. Karena umatnya ekonominya, apalagi saya waktu itu kan pulang ke NTT tahun 1988. Saya sudah berdakwah dari 88. Setelah tamat pesantren, saya ambil keputusan pulang ke NTT. Padahal sebenarnya kalau mau pikir-pikir di Jawa enak tentang ini. Betul tidak Bapak Ibu? Bersyukurlah panjenengan dari tiang Jawa itu. Bersyukur boten Bapak Ibu? Sekali lagi, bersyukur tidak? Kalau boten bersyukur, tak doain panjenengan pindah di NTT ya Pak. Bapak Ibu, saya salah satu lulusan terbaik dalam arti action saya di pondok itu oke juga. Saya itu di pesantren itu 2 kali berturut-turut juara pidato. Sehingga saya senang sekali pidato. Karena saya dulu masa kecilnya itu seorang Kristen. Tapi saya kecilnya penyanyi gereja. Suaraku boleh juga. Maka setelah masuk Islam ini di Nuruki dulu, saya salah satu kori terkenal. Nuruki biasanya nggak ada MTG. Tapi saya salah satu kori. Kalau ada undangan dari Majelis Ulama di Solo itu saya diutus mengaji. Jadi saya dikenal suaranya lumayan, jadi muadzin, jadi. Dan saya punya cita-cita waktu itu saya harus jadi pendakwa. Ternyata saya dinilai ceramahnya bagus juga. Maka saya juara 1 betul-betul. Saya sudah menikmati jadi penceramah cilik tahun 85 sudah sering pernah ceramah di Jakarta, Surabaya, Solo. Sudah menikmati jadi penceramah di Jawa. Apa nikmatnya? Salah satunya selesai ceramah di K Amplop. Tahun 85 sekali terima amplop 3.500 Bapak Ibu. Tapi udah gede ya bapak-bapak yang umur saya ini. Karena waktu itu kan beras baru 200 rupiah ya sekilo. Sepeda ontel Taiwan ya Ibu baru 45.000 di Solo itu. Kalau RRT 125.000. Di pasar Loak bekas 25.000. Nah, tak pikir-pikir 10 kali naik mimbar di suatu sepeda. Tapi seperti itu di Jawa, di Flores nah ada Pak. Istilah saya kalau di Jawa ini Ustadz datang ceramah pulang bawa amplop. Kalau di NTT Ustadz pergi ceramah, Ustadz yang harus bawa amplop. Kenapa? Ada mau prihatin. NTT itu pulau kecil, tanahnya sempit, lahannya besar, air susah Pak. Kehidupan sangat memprihatin. Ekonominya lemah. Pada masa-masa tahun 80 masih di bawah garis kemiskinan. Lautnya luas, iwae kata.
Uangnya Siti dapat hati orang payu dibuang aja. Bisnis di NTT tantangannya sangat berat. Saya hari ini bisnis peternakan, Pak. Pelihara sapi. Tangannya datang dari Blitar. Bayangkan berapa ongkosnya. Sudah begitu, punya sapi, begitu besar, utang lagi sama orang. Harga udah murah, utang. Mati Bapak. Nah, Bapak Ibu ditantang di balik tantangan ekonomi, satu lagi yang berat. Stigma negatif. Apa stigma negatif? Dari warisan penjajah sudah kami masih Kristen aja udah pandangan seperti itu. Wong Islam itu miskin. Wong Islam itu pendidikan rendah. Wong Islam itu suka pelet-peletan, dukun-dukunan. Wong saya masuk Islam itu saja, keluarga mama merontak, marah. Bocah kui lahir nengkene, besar di sini, dididik di sini, dipelihara di sini. Ini bisa berubah jadi Islam ini. Mungkin dipelet oleh orang Islam. Saya masa kecil itu dikasih nama Marcus da Silva. Tapi ya Ibu ya. Karena di sana itu kan dulunya kerajaan yang dibentuk oleh Portugis. Jadi keluarga itu punya suku yang seperti orang Portugis. Orang suku da Silva, da Gomes, Fernandes, da Vasco. Mereka mungkin Bapak Ibu. Aku ya kadang-kadang berpikirnya ya. Aku ini mungkin ada hubungan darah karena Cristiano Ronaldo. Nah, Bapak-bapak, stigma ini melekat dalam diri saya. Dan begitu banyak orang pun berpikir seperti itu. Masuk Islam itu susah. Apalagi sekolah pesantren, sarungan. Pesantren itu nanti ekstrim. Calon-calon teroris itu. Bapak Ibu, di balik tantangan seperti ini, apakah saya mundur? Tidak. Maju terus. Saya berprinsip, saya masuk Islam karena Quran. Saya sudah belajar Quran, insya Allah belajar terus. Baik belajar dengan ilmu wahyu maupun dengan ilmu alam. Artinya tidak boleh kita meninggalkan pengetahuan umum dan teknologi. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan semata-mata agama saja tambah ekstrim nanti Bapak Ibu. Biar punya wawasan yang komprehensif, memandang Islam begitu luas. Apalagi hidup di NTT yang plural, agama bermacam-macam, budaya beragam, butuh orang yang wawasannya luas. Sepakat tidak Bapak Ibu? Maka saya ingin membalikkan stigma ini. Saya mau menunjukkan ternyata Quran hebat, Islam apik, Islam selamat, Islam damai, Islam hadir membawa rahmat bagi alam semesta. Sepakat Bapak Ibu? Dan termasuk para ulama sudah melakukan seperti itu. Termasuk salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga termasuk lembaga Muhammadiyah di mana-mana menebarkan kebaikan. Betul tidak Bapak Ibu? Inilah Bapak Ibu saya berusaha belajar lagi mencontohi bagaimana cara Nabi berdakwah, bagaimana cara para ulama berdakwah, bagaimana nenek moyang saya dulu dari Kesultanan Ternate menyebarkan Islam di NTT. Dan begitu banyak ayat Quran dan hadis menginspirasi saya. Salah satunya saja, salah satu. Arifudin, lu mau selamat, jaga lisan. Selamatul insan, hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana menjaga lisannya. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu, kalau mau suaminya jangan kawin lagi, jaga lisannya. Kalau lisannya apik, suami tambah cinta ibu-ibu. Aku pengalaman loh. Udah 36 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayatnya dalam surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. La tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamim. Ayat ini memberikan suatu metode dakwah yang luar biasa. Apa kata Allah? Siapa yang lebih baik pembicaraannya kecuali satu, orang yang berdakwah hanya karena Allah. Kedua, orang yang selalu beramal soleh. Ketiga, orang yang dimanapun dia berada, dia selalu menyatakan saya seorang muslim. Keempat, orang yang tahu hidup ini selalu berbuat kebajikan. Tolaklah kebaikan dengan cara yang baik. Saksikan orang yang tadinya bermusuhan dengan kamu berubah seolah-olah menjadi teman setia. Maka saya berpikir, betul juga. Umumnya kita ini kepleset lidah ini kan punya kepentingan. Betul tidak Bapak Ibu ya?
Maka saya berpikir, ketika berdakwah, tidak pasang target. Saya tidak butuh pengikut. Saya tidak butuh yang namanya berdakwah supaya orang sebelah masuk Islam. Saya ingin menunjukkan kepada mereka Islam berharga, Islam mahal. Saya mau masuk Islam, belajar dulu dengan Islam ini. Kalau saudara tidak mau masuk Islam, mau aku dewe orang apa Bapak Ibu? Betul tidak Bapak Ibu? Aku sedang masuk Islam ini bersyukur bisa masuk Islam. Hebat Islam ini. Banyak manusia tidak paham Islam. Termasuk orang Islam juga banyak yang tidak paham Islam. Betul ya Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, aku bersyukur ketika dakwah saya tidak berpikir supaya orang Kristen masuk Islam. Saya sampai bilang saudara-saudaraku Kristen, yuk tetap Kristen aja. Jangan masuk Islam. Kenapa Ustaz? Sampean itu seminggu sekali ke gereja susah. Ini kalau masuk Islam 5 hari sehari ke masjid, isu apa orang toh? Apalagi di NTT Bapak Ibu, kami di sana itu budayanya budaya moke. Tahu moke? Minuman keras. Itu anak-anak bocor-bocor aku latih bola kaki. Mereka main bola itu mau masuk ke lapangan masih minum. Saya bilang, saya minum lagi. Aduh Ustaz, ini kan air kata-kata. Makin minum kamu pintar kita. Aku bilang masuk Islam tinggalkan minuman keras. Kalau masih minuman keras tidak usah Islam. Di sana aja lu biar jelas jelas dia punya garisnya, haluannya. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadang kita pertama orang berpikir, Ustadz ini targetnya apa toh? Mungkin mau jadi caleg ini. Tapi saya bilang sama mereka, Bang, banyak partai menawar saya juga jadi caleg. Saya bilang aku udah populer di dakwah, biarlah aku tetap di dakwah aja. Saya menyarankan generasi muda yang mau terjun politik dari awal bangun karir politikmu. Suatu saat setelah Anda populer pindah ke jalur dakwah. Tapi kalau Anda membangun dari dakwah, sebaiknya jangan masuk ke jalur politik. Betul tidak Bapak? Kenapa? Dakwah dan politik dua hal yang tidak saling ketemu. Beda sekali Pak Kapten. Apa perbedaan? Kalau ulama tidak boleh berbohong, tapi bisa salah. Betul Bapak Ibu? Ustaz bukan malaikat kan? Tapi kalau politikus boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kalau politikus berbohong udah biasa. Tapi kalau ustadznya berbohong, paling luar biasa. Maka saya punya pilihan, sebaiknya saya dari DPR dunia akhirat saja Bapak Ibu. Nah inilah yang membuat orang akhirnya melihat dari waktu ke waktu. Ustadz itu tulus saja, nggak punya kepentingan. Sehingga jadinya biar orang Kristen tidak berpikir saya datang ke tempatnya dia merubah keyakinan umatnya. Iya. Saya berdakwah sampai ke pelosok-pelosok di tempat-tempat orang-orang Kristen. Saya bilang sama pendetanya, Pak, aku datang ke sini bukan supaya umat ini berubah agama, bukan. Tapi aku datang ke sini wajib menyampaikan agama Islam padamu. Kenapa? Karena kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Anda harus paham agama saya harus paham agama Anda, biar kita bisa hidup berdampingan. Urusan umat kita berubah agama tergantung mereka. Betul tidak Bapak Ibu ya? Bagi saya, Pak Pendeta, saya tidak punya kepentingan umat Bapak merubah keyakinan. Karena bagi saya, yang memberikan orang berubah agama itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang saya bilang sama dia, Pak Pendeta, tapi kalau umat masuk Islam jangan marah saya ya. Jadi akhirnya akrab saya dengan pendeta Romo akrab, merasa sama-sama tujuan. Saya sampai bilang, Pak, kita orang beriman yakin cuma pada Allah, bukan kepada yang lain. Tanpa kita pun orang akan masuk Islam. Betul tidak Bapak Ibu? Itulah Bapak Ibu yang menguatkan saya. Satu tadi, dakwah hanya kepada Allah. Kedua, beramal soleh. Ini integritas. Artinya kalau Ustadz berdakwah, Ustadz harus beramal soleh. Ustadz teriak sedekah, Ustadz harus duluan sedekah. Ustadz teriak ke masjid, Ustadz yang harus duluan ke masjid. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi contoh yang baik. Ketiga, seorang muslim harus bisa berada di mana-mana. Jangan muslim cuma di masjid doang. Dimanapun berada boleh. Seperti saya sekarang pakaian ini lagi ceramah. Jangan kaget kalau nanti bapak-bapak ke NTT, Kiai hari ini di mana? Orang nggak kenal. Kenapa? Masih di lapangan bola.
Ini pemain bola, Pak. Jadi saya di NTT dikenal Ustadz pemain bola tertua. Saya masih main bola, Bapak, sampai sekarang. Sudah mau 60 tahun saya masih bisa sprint, Bapak. Jadi kalau saya dapat keliling ini, aku minta sama tim, harus siap main futsal ya. Kalau tidak aku jogging. Saya kemarin jogging di Surabaya, Bapak. Lari pagi ada komunitas Surabaya, komunitas jogging. Begitu 100 meter sebelum finish, aku sprint. Ada Pak polisi lihat aku. Wong tua kok iso sprint ya. Begitu dia lihat saya, Pak, umur mobil kan? 56 tahun, Pak. Wih, mau dengar aku, tapi aku iso sprint bener. Iya, Pak, aku ini pemain bola, striker, tidak harus sprint, Pak. Begitu Bapak-Bapak. Kenapa? Karena dai harus fisiknya kuat. Dia amwal itu mual fusikum. Tapi dai juga dituntut harus punya hak. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan sampai berdakwah anak istri itu. Bapak-Bapak, saya 20 tahun pertama. Bagaimana tidak, Pak? Saya seorang diri. Apalagi dianggap pemikiran baru. Ini agama baru, anti adat, anti pemerintah, macam-macam fitnah. Padahal belum terbukti, Pak. Tapi sudah dipikir yang seperti itu. Satu orang bilang sama saya, Ustaz itu nanti kuat, anti adat itu, nanti anaknya mati. Bapak-bapak, saya diuji oleh Allah. Tahun pertama putra sulungku meninggal. Seolah-olah perkataan awam itu mulai lihat jamu. Tahun kedua meninggal lagi putra kedua, Bapak Ibu. Sedih tidak Bunda? Takkan lagi bojoku, Bu. Jangan sedih, ikhlas. Hidup di alam barzah sambil mawon kalau hidup di dunia. Cuma hidup di dunia ini penting menentukan kebahagiaan di alam barzah. Maka ada yang sudah pergi minta Allah supaya diparingi sehat. Alhamdulillah Allah kabulkan. Putra putriku akhir berapa orang? 10 orang. Mereka orang putra putri 10 Bapak Ibu. Betul enten? Waktu enten tak hadiah Quran itu. 10, 5 putra, 5 putri, Bapak. Saya bilang sama istriku, kita masih dipandang sebelah mata. Kita harus elegan, harus punya sesuatu. Sekarang jalan kaki, suatu saat harus punya kendaraan. Sekarang tidak punya tempat tinggal, suatu saat harus punya tempat tinggal. Sekarang tidak ada pengajian, suatu saat harus ada pengajian. Sekarang tidak ada sekolah, suatu saat harus ada pesantren. Betul tidak Bapak Ibu? 20 tahun awal begitu menantang, tapi subhanallah, seiring berjalannya waktu, kerja keras, aku jadi seorang petani. Sampai saya dibilang, sekolah di Jawa jauh-jauh pegang cangkul ini. Buat tenor-tenor. Seperti aku yang bergawe halal Bapak Ibu ya. Mereka wonten petani Bapak Ibu? Sorry ya Bulong ya. Tapi saya tanamnya jambu mente Bapak Ibu. Ngertos jambu mente Bunda ya? Saya juga terjun ke laut jadi nelayan. Nah, Bapak-bapak pernah jadi nelayan? Aduh, di laut itu asin Bapak Ibu. Jadi nelayan tangkap ikan, buang pukat, nyelam, pulang jadi pedagang, keliling jalan kaki saya. Dulu masih jalan kaki Bapak Ibu, pikul barang dan tok dari kampung ke kampung. Kapan berdakwah tidak menunggu kaya. Berapapun hasil, pulang saya bilang sama istriku, seluruh hasilnya diinfakkan di jalan Allah. Kaget bojoku. Ustaz, mana dia? Ya termasuk banyak, itu ya infak keluarga Bapak Ibu. Jangan salah ya. Maka ikhlaskan, luruskan niat kita. Infak itu termasuk untuk keluarga. Separuhnya untuk apa Ustaz? Untuk berdakwah. Untuk transport DW, konsumsi EDW, bikin program-program sedekah. Aku ada ceramah, iso ceramah, kalau taklim ya. Iya, ceramah Bapak Ibu. Kalau kita berhenti start, mati kita. Maka bikin program Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu saya keliling kampung-kampung masuk keluar. Saya dengar ada mu'alaf di perbatasan Timur Leste. Kalau Timur Leste Bapak Ibu, saya jalan kaki 6 jam sampai di sana Bapak Ibu. Siang itu saya dikasih makan. Makan apa? Makan jagung. Ngertos jagung Bapak Ibu. Jagung bulat yang sudah tua direbus. Mungkin mericik oleh ayam kalian. Terus begitu dihidangkan katanya, Bang, ini lauknya apa? Ada Ustaz. Lumayan, jadi bukan makanya kami berusaha. Begitu dihidangkan, Bang ini apa? Sayur asam Ustaz. Sayur asam, aku terbayangkan.
Di Jawa, melinjo, tempe, tahu, sayur asam. Ada juga sayur asam di sini. Begitu kasih ke depan, terus sayur asam apa ya? Ustaz, ini daun asam muda, direbus di teh uyah, terus mengantar jagung. Ngerti bunda, daun asam? Yang muda-muda hijau itu. Sebentar coba diketik, masak kalau kasih bumbu ya. Enak itu. Di sini bilangnya apa tuh? Sino, ya. Ini jadi makanan. Dalam hati ini terenyuh. Ketika saya mau sholat, saya minta mereka antar saya ke masjid. Sampai di masjid, saya sendiri sholat. Mereka di luar aja. Saya keluar katanya, bang, kalian ini sudah Islam atau masih Kristen? Islam, Ustaz. Kenapa tidak sholat? Mereka senyum-senyum, ada yang garuk kepala terus bilang, mohon maaf Ustaz, tadi malam turu karo bodoh yang rumah mandi turu kuy. Bisa-bisa aja lu. Ya betul Ustaz, kenapa? Ini susah. Dijerikan tadi, itu untuk ngombe. Kalau aku mandi, waduh, nggak bisa minum. Ya ambil lagi, jauh Ustaz, jauh. 5 kilo. Saya pikir dia bohong, Pak. Betul 5 kilo. Kenapa dulu nenek moyangnya tinggal di sini? Ternyata mereka menghindari musuh, menjauhi akses ekonomi. Saya berpikir, seperti ini susah hidupnya, dakwanya jalan tidak ini. Anak-anak ngaji tidak? Ngaji. Mana pengajian? Umurnya. Sampai di sana bocah-bocah terikut. Saya pikir ribut menjemput saya. Padahal ribut berebutan Quran. Quran ini cuma setengah. Bocah 6-7 gantian membaca. Katanya gurunya, Pak, lu digaji berapa sih? Ustaz, di sini tidak digaji. Gratis. Ya. Kalau itu bisa beli Quran tidak? Bisa, Ustaz. Tapi beli di mana di sini? Kenapa tidak bisa beli? Toko-toko yang Kristen kafe begitu. Beli di provinsi. Ada toko buku. Baik, Ustaz. Aku kalau ke provinsi telung dino. Kalau mulai nempel sapi-sapiku mati nanti. Kenapa mati? Banyaknya susah. Istriku nggak mungkin pergi ambil jauh 5 kilo. Yuk, ikut kita pergi ambil air. Jalan Bapak. Naik bukit turun lembah, naik bukit turun lembah. Nggak sampai. Katanya, mana bang? Sudah dekat. Orang NTT ini sudah dekat dan masih jauh. Jangan percaya. Sampai di sana tak kira airnya gede, padahal permukaan tanah itu bercak-bercak air Bapak Ibu. Ditampung ada di jerigen. Tahu jerigen kan Bu? Yang 5 liter bom bimoli itu. Satu orang pikul 5 jerigen bawa pulang. Ya Allah, ini cuma untuk minum. Kapan mandinya? Di tengah hutan saya berdoa, ya Allah, beri saya harta, beri umat Islam kemampuan. Semoga kita bisa bangun pipanisasi sampai ke kampung sana. Saya tahu di sana mayoritas Kristen, tapi mereka manusia. Alangkah elok kalau kita bisa berbagi kebaikan ini bisa dinikmati manusia. Semoga kebaikannya seperti air yang mengalir. Subhanallah. Ternyata Allah dengar, Allah kabulkan doa saya. 2019 saya bisa bangun pipa di sana. Walau airnya keluar sebesar, mohon maaf, seperti kencing aja Pak. Tapi sudah bisa ditampung di bak-bak. Kita bikin bak-bak 8 buah. Mereka ada kasih penuh, pindah di sebelah. Jadi mereka sudah bisa menikmati air. Bapak Ibu, saya bikin program kurban keliling. Di situ ada mengelak 5 kepala keluarga jadi panitia kurban. Saya beli sapi, mereka sembelih bersama saya, bagi dagingnya. Orang Kristen kita kasih semua. Bukan orang Islam saja. Semua dikasih. Orang Kristen kan biar mau sampai kulit-kulit semua dimakan habis. Bulu-bulunya semua mereka. Itu kurban kita di sana Pak. Lalu mereka Bapak Ibu saya datang. Ada orang masuk Islam. Temanku bilang, Ustaz, tetangga itu sudah masuk Islam. Kenapa? Gara-gara kurban. Saya panggil sini. Kenapa lu masuk Islam? Ustaz, Islam ini enak. Enak apanya? Ustaz beli sapi saya punya. Kita punya sapi kalau jual ke orang Cina. Datang pertamanya senyum-senyum. Pulangnya kita tegur nggak jawab kita lagi. Tapi sama Ustaz sudah beli sapi saya. Sapinya Ustaz sembelih, dagingnya bagi dengan kami juga makan. Enak Islam ini, masuk Islam saja. Masya Allah Bapak Ibu. Disinilah saya bermerenung. Ternyata masuk Islam sederhana saja Pak ya. Orang-orang dulu kan bersahabat masuk Islam biasa saja Pak. Betul tidak Bapak Ibu? Itulah Bapak Ibu saya ingin mengulangi hal seperti ini Bapak Ibu di daerah saya.
Maka Bapak Ibu, alhamdulillah dengan aktivitas seperti ini, akhirnya pengajian mulai ada, termasuk saya bisa bangun pesantren, bikin pesantren gratis lagi Bapak Ibu. Di NTT umat Islam sedikit, buka pesantren gratis. Awal saya buka, teman-teman tanya, Ustaz, duitmu piro? Saya bilang, duitnya dari Allah, duitnya dalam diri jenengan masing-masing. Ngaku berjuang, siap berbuat. Punya tanah, ayo wakaf. Punya kebun, ayo wakaf makan karo santri. Tebang pohon jadi tiang-tiang, bambu jadi dinding, daun kelapa jadi atap. Siapa yang mengajar? Sampean punya ilmu umum jadi guru umum, punya ilmu agama jadi guru agama. Mulai dari diri saya, aku jadi guru, istri jadi guru, teman-teman ikut jadi guru. Saya waktu itu mengajar 4 pelajaran: ekonomi, bahasa Arab, olahraga, PPKN. Istri saya sampai hari ini merangkap jabatan. Beliau itu tamatan angkatan pertama Universitas Muhammadiyah Kupang. Begitu tamat, caplok, ikut aku lagi. Orang tua yang orang berlomba, karena aku masih miskin. Saya bilang, nanti Allah kasih saya kekayaan. Suatu saat dulu lihat, ikut saya. Mari saya mau berjuang, aku mau buka pesantren. Hari ini bojoku jadi kepala sekolah merangkap. Kepala sekolah SMP plus madrasah aliyah. Dari Kemenak tanya, Ustaz, apa tidak ada orang lain? Kenapa? Merangkap jabatan itu. Ganti bisa Pak. Saya orang-orang punya duit deh. Kalau bodoh gampang kompromi. Ya Bapak Ibu, aku kan bos ketua yayasan. Kalau duitnya kurang, dikatakan tadi, Bu, honormu kurang ya, terima ya. Alhamdulillah. Kalau yang lain, minggat nanti jadi. Begitu Bapak Ibu, pesantren ini di tengah-tengah orang Kristen. Tapi tidak pernah orang Kristen yang buka pesantren saya. Padahal di tengah-tengah orang Kristen. Kenapa? Karena satu, seperti tadi, dakwah itu tulus saja, ikhlas, terbuka, tidak usah simpan-simpan. Ya Bapak Ibu. Kedua, saya berbagi kebaikan. Bikin program sedekah air, program kumpulan. Termasuk yang ketiga, tampil di mana-mana. Menjadi pemain bola, artis terkenal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika ada pertandingan, ada satu ustaz sudah tua, jenggot panjang, jadi pemain bola cetak gol. Keren tidak Bapak Ibu? Saya ingat tahun lalu Pak, aku cetak gol bola mati Pak. Tindak tendangan bola mati di luar 16 Pak. Di samping pojok, di samping gawangnya di sana. Bolanya itu terbang gini Pak, melengkung, tuh masuk gawang. Dipeluk dia Pak. Dia tidak di luar, padahal masuk Pak. Orang-orang pada bilang, wah Ustaz itu doa apa itu ya? Bapak Ibu, saya hanya menunjukkan Islam tidak kaku. Islam bisa berbaju bakti. Betul tidak Bapak Ibu? Sekarang saya pakai baju ini, tahu nih, tenunan mana ya Bapak Ibu? Ini sengaja saya Pak, karena di dalamnya kan Pak Ibu kita lakukan. Gitu Bapak Ibu. Tapi di luarnya, ini orang NTT Bapak Ibu. Begitu, saya ingin menunjukkan kita urgensinya yang kita pentingkan. Persoalan tampilan beda nggak masalah Bapak Ibu ya. Begitu, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seperti ini saya bisa diterima oleh semua kalangan. Jangan ke orang Islam, Kristen yang senang kalau aku Bapak Ibu. Dulu mungkin orang curiga, sekarang dirindukan Bapak Ibu. Saya pulang lama-lama begini pasti tanya, Ustaz di mana? Aku tidak pernah datang main bola lagi. Saya Bapak Ibu dulu kalau pergi ceramah, kadang pulang karena malam was-was. Lewat kampung Kristen, anak-anak muda kan biasa mabuk-mabuk ya. Kita takut khawatir juga ini yang sampai di Palang. Ternyata betul Pak, saya pulang itu di Palang. Apa yang terjadi? Ketika mobil saya di Palang, temannya lihat ada yang palang mobil saya. Langsung dia marah, kamu sembarang. Tidak lihat kayak itu Ustaz itu. Ustaz yang pemain bola tertua itu. Begitu dia lihat saya, Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, ini teman-teman aku lagi mabuk ini. Dia juga mabuk. Begitu saya lewat dia bilang, Ustaz, malam baik, selamat jalan Ustaz ya. Ustaz, hati-hati ya, besok kita jumpa lagi Ustaz. Dia sudah tahu besok jumpa di lapangan bola. Dalam perjalanan saya merenung, tapi yang menuntut saya itu Petrus, Yosef, Karolus, Yohanes, Markus, Kristen Bapak Ibu. Ternyata betul ya hidup ini. Kalau kita berbuat kebaikan, pandang juga kebaikan. Betul tidak Bapak Ibu? In asantum li anfusikum. In asabtum falah. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan berpulang untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat keburukan, keburukan berpulang untuk dirimu sendiri. Maka berbuat kebaikan ini jangan berpikir orang lain.
Tidak perlu pikir apalagi memikirkan orang puji. Jangan bangga dengan kebaikan kita Bapak Ibu. Jangan berjihad berpikir orang lain, tapi pikirlah jihad ini untuk diri kita sendiri. Maka harus diukur dari diri kita. Kalau Anda dicubit tidak mau, jangan mencubit orang. Kalau Anda difitnah tidak mau, jangan memfitnah orang. Kalau Anda direndahkan tidak mau, jangan merendahkan orang. Betul tidak Bapak Ibu? Pendapat boleh berbeda, tapi saling menghargai. Insya Allah dalam keberagaman pasti hidup dengan damai. Dalam keramaian pasti bisa membangun. Dalam pembangunan bisa mencapai surga. Betul tidak Bapak Ibu? Inilah prinsip saya Bapak Ibu. Maka saya walaupun sendiri, sedikit orang di NTT, aku nggak khawatir. Saya merasa nyaman saya. Kenapa? Saya bersama Allah, saya bersama syariat Allah. Allah ajarkan kebaikan. Saya berusaha kebaikan dengan menebar kebaikan. Seluruh alam semesta turut mendoakan untuk keselamatan saya. Yakin Bapak Ibu? Karena seperti inilah akhirnya para wakaf Al-Quran yang menghadirkan saya pagi ini, mengundang saya, meminta saya bekerja sama. Untuk apa? Mendistribusikan Al-Quran. Kenapa? Dia tahu saya pegiat Quran. Saya juga mewakaf Quran. Saya juga bersedekah Quran. Saya banyak di pengajian. Maka mereka minta Ustaz berkolaborasi. Jadi partner. Ketika saya jumpa mereka tahun 2009, saya bilang, oke Bang, aku siap. Kalau gitu begini aja. Kita bikin proyek Quran yang banyak. Aku siapkan kapal. Saya punya kapal minta untuk direnovasi, dirubah kapal ikan jadi kapal dakwah. Di mana kapal itu? Di NTT. Sopo saya mau berani. Aku di MBS. Yang ini kan kapten. Berlayar ke 5 hari 5 malam sampai Jakarta. 2011 saya bantu fundraising gali dana. Umat Islam mendukung. Cepat sekali dana terhimpun. 2012 kita renovasi kapal di Jakarta. 2013 launching di KPLP Tanjung Priok. 2014 pulang saya bawa Quran 1000. Senangnya saya Bapak Ibu. Dulu datang ke Jakarta paling bawa segerdu 10-20. Iki 1000 Pak. Tambah senang ketika sampai di NTT. Orang berkerumun seperti pasar Bapak Ibu. Ustaz minta pulang. Wih senangnya saya Pak. Sanding kewalan tak kanan gini. Bang sabar dulu. Ini Quran wakaf, ada prosedur. Ini bukan Quran politik. Kalau Quran politik kesempatan. Satu Quran satu suara. Quran wakaf tak sampaikan pemerintah setempat. Biar kerja terbuka, semua pihak saling mendukung Bapak Ibu. Apalagi Quran wakaf ada amanah, ada ikrarnya. Di sini tertulis nama wakif. Ya, nanti tolong kalau saudara terima Quran, doakan untuk nama yang ada di sini. Saya tidak kenal mereka. Iya, tapi di akhirat Allah perkenalkan siapa wakifnya. Betul tidak Bapak Ibu? Begitulah Islam seperti itu. Maka saya bikin seperti ini, kirim video, kirim cerita ke Jakarta, BWA tertarik. Siap Ustaz, kami dukung ekspansi program BWA ke Indonesia Timur. Mulailah Bapak Ibu bersama saya bikin program air bersih, maka ini bisa bangun pipanisasi di sana. Pipa-pipa di Pulau Timur sekitar 5 proyek. Hari ini 1 proyek di Flores dekat Labuan Bajo Bapak Ibu. Kita bikin program Quran NTT 100.000, Sulawesi 100.000, Maluku 100.000, Papua 100.000. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya sudah distribusi lebih dari 700.000 Al-Quran. Itulah Bapak Ibu sehingga saya diminta Ustaz tolong keliling Indonesia bantu kami teriakan, kampanyekan wakaf Quran. Maka saya hadir di sini pun termasuk demikian Bapak Ibu. Saya jelas akan mengajak Bapak Ibu berwakaf. Kenapa? Islam kuncinya di situ. Iman dia. Seluruh redaksi dia mulai dengan hak. Bicara tentang surga, konsekuensinya infak. Bicara tentang sholat, harus disandingkan dengan zakat, dengan infak. Betul tidak Bapak Ibu? Maka kalau orang pelit tidak akan masuk surga Bapak Ibu. Wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga Allah dari rasa pelit, maka dia orang yang sukses. Maka saya berprinsip, bersedekah tidak mungkin buat miskin. Bersedekah tidak mungkin bikin susah. Justru bersedekah, semakin sempit masih bersedekah, akan dimudahkan Allah. Semakin sempit bersedekah, kalau sakit disembuhkan Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Yang bicara ini orang tua juga Bapak Ibu. Kalau anak muda mungkin belum bisa terbukti. Saya merasakan hidup begitu susah, tapi keren. Bisa tampil, bisa punya fasilitas macam-macam. Bisa bikin pesantren gratis. Hampir 100 santri makan 3 kali sehari, tidak mengimpun sedekah, hanya bersumber dari dana pribadi kita saja. Padahal saya orang miskin, tinggal di NTT, bisa bikin seperti itu. Apalagi Bapak di Jawa, artinya lebih bisa ya Bapak Ibu ya.
Inilah Bapak Ibu, maka saya hadir di sini. Memang komunitas di sana minoritas. Ini momentum untuk kita berbagi. Mudah-mudahan di tempat ini Bapak Ibu juga turut bersilaturahim sampai ke daerah saya di NKP. Bisa Bapak Ibu? Kapan kita pergi Bapak Ibu? Larang ya Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, saya diamankan untuk menyampaikan Bapak Ibu salah satu cara bersilaturahim wakaf Al-Quran. Mohon maaf, secara fikih agak beda sedikit tentang sedekah Quran dan wakaf Quran. Kalau sedekah Quran, monggo berapa saja duit silakan. Jumlahnya juga terserah, peruntukannya juga terserah, kapan dibagi juga terserah. Panitia menghimpun taruh di masjid, nanti baru orang minta berdikasih, boleh-boleh saja. Tangan kanan beri, kiri tidak lihat, boleh saja. Itu sedekah Quran. Tapi kalau wakaf Quran beda Pak, ada 5 syarat. 1, harus jelas status wakafnya. Dia adalah harta bersih, harta bernilai, harta berharga. Berharga tidak Al-Quran Bapak Ibu? Yang 1 hurufnya saja berapa kebaikannya? Muhammadiyah NU sama ya. Berapa huruf dalam Al-Quran Bapak Ibu? Ini pasti semua jawabnya 6.666 huruf. Berapa Bapak Ibu? 1 juta lebih. Ulo tidak repot dan ngertos kalau belum pernah hitung. Tapi kata Imam Syafi'i beliau sudah hitung. Jumlahnya 1.027.000 dulu. Kebayang aku, 1 Quran dibaca semua kali 10 kebaikan mendapatkan 10.270.000 kebaikan. Bagaimana kalau punya 10 Quran, 20 Quran, 100 Quran terus tersebar di negeri ini? Berapa kebaikan kita? Maka kalau alam menyaksikan orang berbuat baik, dia pasti mendoakan dia bersatu. Betul tidak Bapak Ibu? Ini yang menjadi kekuatan saya. Maka saya rela meninggalkan keluarga, pergi keliling Indonesia. Saya sudah berjalan 3 minggu ya Pak, tinggalkan anak istri. Memang anak istri saya sudah terbiasa dari dulu Pak. Jadi alhamdulillah bersyukur juga punya istri yang sabar ya Bapak Ibu. Bapak-bapak istrinya sabar ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, syarat pertama. Syarat kedua harus jelas wakifnya. Kalau dia dengan berwakaf tulis nama istri, nama anak, nama almarhum orang tua boleh. Masih hidup, sudah mati boleh. Kenapa boleh? Karena ini sedekah jariyah. Kata Imam Nawawi, wakaf itu sedekah jariyah. Berarti ini momentum untuk supaya pahala mengalir ke alam barzakh, terutama untuk orang tua kita. Karena kita adalah aset mereka. Apalagi saat ini makan warisan orang tua. Mau ingat orang tua dikubur, amalnya terputus. Di samping doa, wakafkan atas nama mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Syarat ketiga, harus ada nazir kalau punya wakaf. Siapa pengelolanya? Dia bertanggung jawab dunia akhirat, bertanggung jawab terhadap Allah, bertanggung jawab konsekuensinya. Wakaf kita harus sampai kepada syarat keempat, penerima manfaat. Yang syarat terakhir adalah ikrar wakaf. Cara ikrar gimana? Bisa langsung dengan kami, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon. Begitu Bapak Ibu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu berdebat berkaitan ke Indonesia Timur, khususnya penerima manfaat untuk Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Semoga semuanya kalau wakaf satu-satu ini bisa 1.000 kurang. Bisa tidak Bapak Ibu? Berapa satu ya Ustaz? Cuma 150.000. Bukan banget ini. Coba Bapak Ibu pergi ke Maluku, berapa bayarnya Bapak Ibu? Ya, 150.000 menurut saya orang NTT terlalu murah Pak. Wong aku anakku sekolah kuliah di Muhammadiyah Solo, minta aku kirim surat akte kelahiran, JNE minta bayarnya 75.000 Bapak Ibu. Selembar surat. Ini Quran beratnya kan hampir 1 kilo ini. Bisa bayangkan, tapi cukup 150.000. Nazir kita BWA mencetak Quran. Bukan mereka yang cetak, kerjasama dengan vendornya di Klaten. Dicetak dalam versi yang sama. Hijau ini terjemahan, orange adalah Al-Quran Musa. Setiap rumah nanti diberi 2 Quran. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus dengan itu mereka harus pastikan Qurannya sampai di Maluku Utara. Caranya bagaimana? Bukan sekedar kirim lewat ekspedisi. Di samping ekspedisi yang bawa, mereka terjun langsung. Timnya dari pusat langsung ke Maluku Utara, berjumpa dengan ustadz-ustadz di sana, pemerintah di sana, tokoh di sana, kerjasama. Pastikan siapa yang butuhkan, PPG berapa, masjid berapa, mana yang perlu, datang ke situ, ikrar, terima Quran. Begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Karena mereka bertanggung jawab, Quran harus dipastikan sampai ke penerima manfaat.
Inilah yang saya tertarik. Maka ketika BWA menawarkan saya, Ustaz, mohon bantuan sekarang keliling Indonesia kampanye wakaf. Siap. Karena bagi saya mendapatkan 3 kebaikan. 1, kebaikan mengajak orang kepada kebaikan. Kebaikan kedua, kebaikan menyaksikan kebaikan orang. Ketiga, kebaikan menempat kebaikan kita semua. Itulah Bapak-Bapak. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini, Bapak-Bapak nanti setelah selesai acara, yang mau berkenan berwakaf bisa bersama teman-teman dan saya menunggu di sini. Siap Bapak Ibu? Mas sekali mau beli surga piye ini. Demikian, terima kasih banyak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jam telah menunjukkan pukul 7:08. Mudah-mudahan berikan manfaat untuk kita Bapak Ibu. Semoga bila dalam pertemuan ini ada kilap kelirunya saya mohon dimaafkan. Kalau ada baiknya itu dari Allah, benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Semoga ada kesempatan kita jumpa lagi. Kalau tidak jumpa di dunia, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri ini, mari sama-sama kita aminkan doa khusus untuk sedekah-sedekah kita. Kita mari bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, kami semua menyadari bahwa sedekah-sedekah yang kami berikan belum sebanding dengan kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tapi yang sedikit ini ya Allah, mohon diterima, mohon ridho ya Allah. Jadikanlah ini sebagai wasilah agar kami diampunkan dari kesalahan dan dosa. Kami diberikan kesehatan, kami diberi kekuatan, kami diberikan umur panjang bermanfaat. Kami diberikan rezeki yang barokah, dilancarkan urusan kami, dimudahkan usaha-usaha kami. Berilah kami hidayah agar kami tetap istiqomah berjihad di dalam-Mu, istiqomah beramal soleh. Jadikanlah amalan ini menjadi wasilah agar kami dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh solehah, anak keturunan berjodoh soleh solehah, anak keturunan mendapatkan pekerjaan yang halal dan layak. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai wasilah menjadi amal jariah, pahala mengalir terus ke alam barzakh. Buatlah almarhumah keluarga kami, orang tua kami atau mertua kami, suami kami atau istri kami, anak-anak kami atau saudara-saudara kami, mbah-mbah kami, putra-putri. Semoga mereka diampunkan dari dosa-dosanya, dibebaskan dari azab kubur, diterangi kuburnya dengan cahaya Al-Quran, dipertemukan dengan kami semua bersama sodakoh kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi sadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi niyat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi al-a'mal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.